Halo semuanya, balik lagi di channel Nanotech Indo. Di video kali ini gue akan nge-review iPad generasi ke-8 Wi-Fi only dengan storage 32GB, yang mana iPad ini adalah iPad pertama gue. Yap, ini adalah review dari orang yang pertama kali punya iPad. Gimana sih pendapat gue tentang tablet dari Apple ini? Langsung aja kita ke video reviewnya. Jadi sekitar 3 minggu yang lalu itu gue upload video unboxing dari iPad 8 ini. Dan disitu gue bilang kalau gue dapet iPad ini di harga 6,5 jutaan. Gue cukup nyesel sih kenapa belinya nggak tunggu dulu gitu harganya turun. Karena kalau sekarang kita lihat di marketplace itu harganya di sekitaran 5,5 sampai 5,8 jutaan. Buat varian yang Wi-Fi only 32GB. Lumayan kan ruginya itu sekitar 1 jutaan. Ya tapi nggak apa-apa juga sih, jadi pengalaman. Dan itu juga kan artinya iPad 8 ini harganya jadi makin terjangkau. Oke, gue akan mulai membahas dari desainnya. Secara desain, looks-nya iPad 8 ini sama banget sama generasi sebelumnya, yaitu iPad 7 generation. Benar-benar sama, mulai dari 2 buah speaker di bagian bawah dan 1 buah port lightning, tombol volume up dan volume down di sebelah kanan, tombol power di bagian atas, kemudian di sampingnya ada jack audio 3,5 mm, yang bagiku pribadi sih sangat berguna ya. Dan terakhir smart connector di sebelah kirinya. Satu-satunya hal yang membedakan iPad 8 ini dengan iPad 7 adalah chipsetnya, yaitu A12 Bionic di iPad 8 ini dan A10 Fusion di iPad 7. Selengkapnya bakalan gue bahas nanti. Kalau menurut gue sih nggak ada yang salah dengan desain sama kayak gini. Cuma alangkah lebih baiknya kalau ada perbedaan di segi desain antara iPad 8 dan iPad 7 supaya lebih kelihatan aja kalau ini tuh adalah iPad generasi ke-8, iPad terbarunya gitu. iPad 8 ini memiliki layar 10,2 inci Retina display beresolusi 1620 x 2160 pixels dengan 74,4% screen to body ratio. Dan aspek rasionya itu 4:3. Untuk penggunaan multimedia kayak nonton film, lihat-lihat gambar, browsing, layar segini sih udah cukup banget. Cuma karena aspek rasio yang 4:3, ketika nonton film-film zaman sekarang, otomatis bakalan ada black bar di bagian atas dan bawah yang lumayan besar. Sementara kalau buat main game kayak game PUBG atau Mobile Legends, menurut gua layarnya ini rada kegedean ya. Dipegang pakai 2 tangan itu rada kurang enak kalau sambil ngegame. Sementara kalau buat game yang mainnya pakai controller Bluetooth sih malah layar segede ini enak banget, puas. Cuma karena di sini gua nggak ada controller Bluetooth, jadi gua nggak bisa ngetes. Kekurangan dari layarnya ini adalah layarnya belum laminated, yang artinya posisi layarnya ini masih ada di bawah dari permukaan yang kita touch. Jadi di layarnya ini ada lapisannya lagi. Terus layarnya ini kerasa rada kopong dan kurang solid aja gitu ketika kita tekan-tekan. Tapi dari kualitas warna yang dihasilkan si layar ini sih gua ngerasanya bagus-bagus aja. Untuk pemakaian casual ala gua, kayak Netflix, browsing, ngegame, YouTubean, baterainya ini bisa bertahan sampai seharian. Bahkan pas malam hari itu baterainya mungkin masih nyisa belasan persen. Untuk nemenin aktivitas seharian dari pagi sampai malam sih ini udah oke banget ya. Apalagi kalau yang pakai tablet sebagai pelengkap aja. Bukan hal yang mustahil baterainya ini bisa bertahan sampai 2 atau bahkan 3 harian. Salah satu hal yang gue suka dari iPad 8 ini, di paket penjualannya kita bakalan dapet charger bawaan yang udah 20 watt. Yang mana hal itu tuh ngebuat ngecharge si iPad 8 ini kerasa cepet. Percobaan gue sih ngecharge dari sekitar 15% sampai 100% itu cuma butuh waktu 2,5 jam aja. Dan lagi untuk kabel chargernya itu udah pakai kabel USB Type-C to Lightning. Seperti yang udah gue sebutin di awal tadi, perbedaan paling mencolok antara iPad 8 dan iPad 7 terletak pada chipsetnya. iPad 8 ini ditenagai chipset A12 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer dan udah default menggunakan iPadOS 14. Kalau gue baca-baca sih kombinasi antara kedua poin itu yang ngebuat baterai dari si iPad 8 ini bisa awet. Untuk performa dari chipset A12 Bionic ini tentu aja udah gak usah diraguin lagi ya. Selama pakai tablet ini hampir 3 minggu, gue gak nemuin adanya lag sama sekali. Transisi dari satu aplikasi ke aplikasi lain benar-benar smooth, multitasking juga enak. Emang bener sih, RAM itu kerasa nggak terlalu penting di device-nya Apple. Karena dengan RAM 3GB aja, iPad 8 ini bisa sangat powerful dalam urusan multitaskingnya. Supaya lebih yakin lagi dengan performa tablet ini, gue coba menjalankan tes menggunakan Antutu Benchmark di iPad 8 ini.
Dan skor yang didapat pun cukup bikin gue geleng-geleng kepala, 400 ribuan. Kebayangkan sepowerful apa iPad 8 ini? Gue jadi mikir sih, iPad paling basicnya aja begini. Gimana iPad Pro ya? Dari video unboxing iPad 8 kemarin, gue banyak mendapatkan pertanyaan seputar game PUBG. Apakah bisa jalan di setting 90 fps? Jawabannya, yap, bisa. Emang di dalam gamenya terdapat setting yang bisa kita pilih di smooth dan 90 fps. Tapi perlu diingat, refresh rate dari layar iPad 8 ini cuma 60 Hz aja. Jadi gamenya nggak bener-bener jalan di 90 fps. Tapi emang kerasanya sih bener-bener smooth banget. Untuk game Mobile Legends bisa mendapatkan setting rata kanan dengan grafis ultra dan mode high frame rate juga bisa nyala. Pas game dimainin pun aman-aman aja, lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Nah, game terakhir yang gue coba di iPad 8 ini juga udah banyak yang nanya ini, yaitu Genshin Impact. Game yang cukup menghebohkan karena pas saat-saat pertama rilis itu sempet ngebuat HP-HP midrange nggak berkutik buat mainin game ini. Di iPad 8 ini aman ya, bisa jalan. Setting default yang kita dapat ada di settingan high yang bisa dinaikin lagi ke very high juga. Untuk opsi 60 fps juga bisa nyala. Sedikit catatan, mending mainnya di mode high 60 fps atau medium 60 fps aja. Karena walaupun kuat-kuat aja buat main di rata kanan, gue ngerasain cukup anget-anget di bagian belakang si iPad ini. Pas sudah mainin sekitar 20 menitan. Jadi ya cari aman aja lah ya, jangan terlalu disiksa lah iPad-nya. Dari sektor kamera tentu aja kamera sebuah tablet itu nggak penting-penting banget lah ya. Tapi iPad ini memiliki kombinasi kamera belakang beresolusi 8 megapiksel, f2.4, support HDR, dan untuk perekamannya bisa sampai 1080p 30 fps. Sementara kamera depannya cuma beresolusi 1,2 megapiksel aja, f2.2, support HDR juga, dan buat perekamannya itu mentok di 720p 30 fps. Untuk kamera depannya, peletakannya itu ada di tengah-tengah dalam mode portrait. Jadi kurang cocok sih kalau menurut gua untuk kebutuhan Zoom meeting ataupun video call yang biasanya itu dalam mode landscape. Untuk kualitas dari kamera belakangnya sendiri menurut gua udah cukup oke ya. Malah menurut gua sih lumayan bagus kalau di kondisi yang cukup cahaya. Sementara buat kamera depannya, walaupun 1,2 megapiksel terdengar kayak jokes gitu di tahun 2020 ini, tapi menurut gua sih hasil fotonya oke-oke aja. Berikut ini adalah beberapa hasil foto dari iPad 8 ini yang bisa kalian nilai sendiri. Di iPadOS 14 ini banyak banget hal-hal baru yang sangat menarik buat dikulik, yang emang memudahkan banget dalam urusan multitasking. Kayak contohnya di iPad ini kita bisa jalanin 3 aplikasi sekaligus dengan 2 aplikasi multi-window, dan satunya lagi itu kayak semacam floating window. Tapi masih ada juga ya beberapa aplikasi yang belum support multi-window ataupun floating window ini. Baru beberapa aplikasi aja yang udah support. Terus gue juga sangat terbantu sih sama fitur search di home screen yang muncul ketika kita swipe dari atas ke bawah. Enak banget buat cari apapun bisa di sini. Dan selain itu juga gue baru tahu kalau di sini tuh bisa jadi fitur kalkulator juga. Untuk urusan speaker, iPad 8 ini memiliki stereo speaker yang letaknya itu ada di bagian bawahnya. Dan peletakannya ini kurang efektif sih menurut gue. Karena ketika kita megang iPad ini dalam mode landscape, entah itu buat ngegame atau menonton film, sedikit banyak speakernya pasti bakalan ketutupan sama tangan kita. Buat kualitas suara yang dihasilkan speaker ini, berikut ini adalah contohnya.
So, menurut gua iPad generasi ke-8 ini terbilang worth it buat kebutuhan multimedia, kerja ringan, ataupun kuliah. Terutama yang versi storage 32GB ini ya. Hal yang gua keluhkan ada pada versi yang gua beli sih, yaitu yang versi storage 32GB ini. Storage 32GB kerasa cukup sesek dan tahu-tahu udah tinggal dikit aja. Tapi kalau buat kebutuhan ringan sih, storage 32GB ini bisa dibilang udah cukup sih. Kecuali kalau mau pakai iPad buat kerja berat kayak desain, edit foto, mungkin edit video juga. Mungkin lebih cocok ambil yang versi 128GB aja. Atau ya sekalian aja beli iPad Air 3 2019 juga boleh. Dari sudut pandang gue sebagai orang yang baru pertama kali punya iPad 8 ini menurut gue emang sangat powerful sih. Buat ngapa-ngapain itu enak. Nonton film enak, nge-game lancar di rata kanan, multitasking juga smooth tanpa adanya lag sedikit pun. Pokoknya semuanya berasa mulus aja gitu dilakuin di iPad 8 ini. Akan tetapi menurut gua penggunaan iPad ini akan lebih maksimal lagi dengan adanya aksesoris pendukung dari Apple. Kayak contohnya itu Apple Smart Keyboard supaya ngetik-ngetik jadi lebih enak. Dan juga Apple Pencil buat manfaatin fitur scribble. Dan tentu aja sangat dibutuhkan juga buat kebutuhan gambar ataupun desain. Tapi, kedua aksesoris itu harganya juga lumayan mahal kalau menurut gua. Keyboardnya aja udah 2 jutaan. Ditambah Apple Pencil first gen-nya itu 1,5 juta. Udah nambah 3,5 juta. Dan iPad dalam tanda kutip murah ini udah nggak jadi murah lagi. Kalau mau alternatif di sektor keyboard sebenarnya bisa sih. Mungkin bisa menggunakan keyboard Bluetooth dan di pairing ke iPad ini. Ya merek Logitech atau merek lainnya lah. Tapi kalau untuk Apple Pencil-nya, gue sih belum nemu alternatif yang review-reviewnya itu bagus. Kalau kalian ada alternatif Apple Pencil yang udah kalian pakai dan enak dipakainya, feel free buat tulis di kolom komen di bawah ya. Satu aksesoris yang menurut gue wajib banget dibeli sih smart case-nya. Bisa merek apa aja sih, banyak bertebaran di marketplace. Tapi kalau yang gue punya ini adalah merek Spigen. Selain karena buat ngelindungin si iPad ini dari benturan, smart case kayak gini juga kepake banget buat membuat iPad 8 ini berdiri tanpa ganjelan. Oke, mungkin segitu aja buat video review iPad 8 ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya. Dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.